Yang friendzone, dengerin nih. Jika ditanya apakah aku menyesal mengungkapkan semuanya malam itu, aku akan menjawab tidak. Aku hanya tak pernah menyangka mengungkapkannya akan membuat semua berbeda. Di antara kami, tak ada lagi sapa. Namun tak apa, sekali lagi aku tak menyesal. Begitulah cinta. Sini deh, sini kasih lihat mukanya deketan. Di antara miliaran manusia, kenapa sih kamu lebih pilih nyakitin seseorang yang mencintai kamu lebih daripada dia mencintai dirinya sendiri? Biarkan ku pergi. Kamu sepelein aku karena kamu tahu aku sayang banget sama kamu. Kamu tahu kalau aku bakal terus di sini meskipun kamu sakitin berkali-kali. Kamu tahu kalau aku selalu maafin semua yang kamu lakuin. Tapi kamu nggak tahu sampai mana rasa capek ini dan akan berakhir seperti. Ternyata yang baik fisik dan baik hati ujung-ujungnya juga bisa diselingkuhi. Kalau gitu apa standar biar kita nggak dihianati? Apa patokan biar kita dapat pasangan yang setia sampai mati? Toh buktinya zaman sekarang yang selingkuh bukan cuma cowok, cewek juga banyak. Kalau yang sesempurna Ya, terus. Andaikan tidak. Ya, terus. Jangan hilang ya. Nanti bahagiaku tidak ada lagi. Jangan hidup hanya. Aku tidak telah memimpinnya, Patia menikah yang enggak. Yang aku banyakkan jujuran hidupan setara punya sama mi. Sama binging sangat tenar ya pasir. Normalisasi cowok yang lagi berantem tapi tetap panggil kamu sayang, bukan malah panggil nama. Yang gak naikin nada, gak balikin emosi, tapi justru ngerayu, dibecandain dan disayang-sayangin. Kalau konten ini FYP ke cewek, tag cowok kamu biar dia paham. Karena cinta yang dewasa tuh kelihatannya pas lagi ribut, bukan pas lagi romantis. Cowok kayak gitu gak gengsi minta maaf duluan, tapi tetap peduli meski kamu lagi moody. Dan sabar banget walau kamu marah-marah. Lu kalau dari awal nggak ada rasa sama gua, nggak usah deketin gua, nggak usah soker ke gua, nggak usah bikin gua berharap. Kenapa lu lagi bingung kan sama sikap dia yang seakan-akan dia ngerespon lu, seakan-akan dia suka sama lu, tapi kadang pas lu udah berharap sama dia jadi cuek, terus hilang kabar. Sebenarnya ini dia suka beneran atau enggak sih sama lu? Ya jawabannya simpel aja. Terkadang nih ya yang harus lu pikirin, nggak semua orang yang datang itu untuk ngebawa hati. Cuma mau ngasih tahu, aku kangen sama kamu. Kamu kangen aku gak? Lo tahu nggak? 90% cowok pasti akan bohong kalau ditanya udah punya pasangan atau belum. Ya tergantung juga siapa yang nanya. Nah, karena kalau misalkan dia udah punya pasangan, dia mau jujur, kenapa nggak dari awal aja? To the point, bilang gue udah punya pasangan, pasti bohong. Bilang, oh ada yang nanya nih, berarti kan dia nggak tahu gue punya pasangan apa nggak, gue bohong aja, nggak punya. Laki-laki ya bohong itu ada dua hal, apalagi kerjaan, apalagi apa macam. Laki-laki harus effort sendiri. Apakah kamu setia sama kamu apa tidak? Dia tahu harapan bunga dijuangkan pasir dan tanah. Tanah disiram bunga, tapi akarnya gak bisa setia kamamu. Tapi kita bisa bahagia suatu lalu kita bisa temu lagi kamamu. Banyak cerita laki-laki bohong, itu artinya dia bohongin Tuhannya. Milikan harapan kembali kepada ajaran kita. Tapi tidak apa-apa kamu bahagia orang lain. Ustaz, gimana kalau nanti menikah dengan orang yang salah? La yusibana illa ma kataballahu lana. Ustaz, gimana kalau nanti ternyata di tempat kerjaan itu banyak orang-orang toksik? La yusibana. Cara meluluhkan hati seseorang dalam Islam. Yang pertama, sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, baca surah Al-Fatihah 3 kali. Sebut namanya. Yang ketiga, ditutup dengan sholawat 3 kali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, maafi kolbi gairullah 3 kali. Ini beneran bisa dicoba nggak sih? Semoga yang... Saya mau bilang ya, yang nanya udah makan atau belum,
akan kalah dengan yuk makan yuk. Laki-laki yang kamu lukai sekarang adalah seseorang yang pernah terluka. Nona, dia bertemu denganmu, berharap kamu bisa menjadi obat untuknya. Tapi ternyata kamu adalah belati yang kembali melukai hatinya dengan sayatan yang... Kalau masih pacaran aja suka selingkuh, saya jamin nikah pun gitu. Ini sifat yang kebawa-bawa terus. Sekali lagi, hanya Tuhan yang bisa mengubah mereka. Jangan berharap banyak. Karena ada hal-hal yang sulit berubah. Anda tidak mau menyesal di kemudian hari. Kalau pasanganmu tuh cinta sama kamu, dia akan jaga kamu baik-baik. Kenapa coba nggak dibanting handphonenya? Karena Anda sayang. Oh, pantes. Sekarang udah jarang ngabarin aku. Pantes. Sekarang udah jarang nih ya ngechat-ngechat aku. Pantes. Udah ada yang lebih asik ya. Udah ada yang lebih seru. Bagian paling... pernah ngerasa gini nggak? Aku rindu caramu menyapaku dengan ramah dan hangat. Aku rindu kau yang bersemangat setiap kali kita akan bertemu dan menghabiskan waktu. Aku rindu hal-hal kecil yang kita lakukan dan kita bagi, meskipun... Cowok yang lu sakitin secara berulang-ulang, dia sedang berada di titik lelahnya dia. Saat ini dia lagi capek banget. Mulai sekarang, dia gak bakalan maksa apapun lagi dari lo. Dia gak bakalan lagi ngemis kabar, ngemis perhatian, bahkan ngemis cinta dari lo. Kalau lo tanya kenapa dia berubah, enggak, dia gak berubah. Dia cuma mau ngasih lo ruang, dan dia mau lihat seberapa penting sih dia dalam kehidupan lo. Selama ini, cowok itu udah cukup. Kemarin ada seseorang yang memecahkan kaca di rumahku. Sampai akhirnya aku tidak lagi memasang kaca dan menutupi rapat-rapat dengan kayu agar tidak mungkin lagi pecah. Aku tutup erat-erat pintu rumahku sampai tidak ada seorang pun yang berniat masuk. Tiba-tiba ada seorang tamu yang mengetuk-ngetuk. Katanya ingin membantuku mengganti kacaku. Tapi aku bilang, aku tidak. Ya sekarang gue lagi ada di fase dimana gue nggak pengen memperpanjang masalah dengan siapapun. Kalau dikecewakan diem, kalau disakitin diem, kalau dia pengen terlihat yang paling benar sendiri juga diem. Pokoknya kalau gue udah kalau soal cinta itu jangan cari pembenaran di akal, nggak akan pernah ketemu. Cari pembenarannya tuh di sini. Tuh Mas Yansfer. Lu kalau pakai ini nggak akan nemu, pasti ada. Kalau kamu menemani priamu dari nol dan setelah dia mendapatkan segalanya dia meninggalkan kamu, percayalah, bukan kamu yang kehilangan dia, tapi dia yang kehilangan kamu. Karena dia bakal kehilangan cewek yang gak pernah nuntut apapun, apalagi masalah ekonomi. Kirim video ini buat... Kau sedang membaca ulang tumpukan chatmu dengannya. Kau temukan diksi-diksi manis, frasa-frasa romantis, dan janji-janji ala calon anggota dewan yang terdengar bombastis. Kau selalu ngangkat guling-guling saat ia mengganti huruf R dengan Y di semua kalimat. Ya, ia menggunakan bahasa bayi padahal kau jauh lebih bayi darinya. Sesekali, gue call cewek gue dulu ya. Bentar ya, gue kabarin cewek gue dulu. Apa sih apa-apa harus kabarin cewek lu mulu? Karena dunia cewek itu ada di cowoknya. Asal lo tahu, cewek itu. Ada satu hal yang lo harus tahu ya, ketika lo berusaha mendapatkan seseorang, tapi seseorang itu nggak pengen keberadaan lo, nah semakin lo berusaha, semakin orang itu menyepelekan lo. Itu udah hukumnya kayak gitu. Karena dari awal emang keberadaan lo nggak diinginin sama dia, bukan lo yang dia mau gitu loh. Jadi sebenarnya nggak salah. Pernah nggak sih punya temen yang gampang ketawa, orangnya receh banget, selera humornya nggak ketebak, dan dia kalau ngakak nggak lihat-lihat situasi. Dia kalau udah ketawa, orang lain bakal ikut ketawa karena ketawanya emang serenyah itu. Tapi jujur kalau cerita sama dia enak banget. Jokes kita Nggak boleh orang tua itu melarang anaknya menikah dengan orang yang dia cintai dan mereka tidak ada halangan syariat. Kecuali ada halangan syariatnya, mereka nggak punya. Stop normalisasi kamu ngerasa punya muka ganteng, dan itu otomatis buat kamu jadi menarik buat cewek. Karena kenyataannya, ganteng tanpa wibawa, tak kalah jauh sama cowok yang biasa aja tapi berkarisma. Nah, ini tips biar kamu bisa dilihat menarik dan dikagumi banyak wanita. Kalau konten ini FYP ke cewek, cowok kamu biar dia paham. Cewek bangga sih gandeng cowok ganteng di publik, tapi buat diseriusin gak cukup modal tampang doang. Kalau cara ngomongnya selengean, gak bisa serius, gak punya tujuan hidup, apalagi gak ada provider mindset, seganteng apapun, ujung-ujungnya gak risiko. Di antara dunia yang begitu luas dan di antara banyak hal yang bisa lu lakuin, kenapa sih justru yang lu lakuin malah lu nyakitin dan ngecewain cowok yang benar-benar tulus sama lu, bahkan dia lebih cinta sama lu daripada dia cinta sama dirinya sendiri. Kenapa harus itu yang lu pilih? Kan kasihan. Buat kamu yang lagi capek, bisa Allah nih menghukum kita dibakar di api neraka segala macam. Apakah Allah sekejam itu
Sebenarnya semua yang keluar dari Allah itu adalah rahmat, artinya cinta kasih. Maka termasuk neraka pun itu ya dibuat karena cinta. Gue kasih analoginya gini, kalau lu dipaksain masuk surga, sebenarnya Tuhan bisa. Kita melihat teman kita nggak sholat, jangan dibiarin. Kalau teman antum mengatakan urus dirimu sendiri, sampaikan, engkau itu bagian dari diriku. Aku bersamamu itu seperti dua ruh dalam satu jasad. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Mukmin dengan mukmin lain itu ibaratkan bangunan. Fase terlelah dari laki-laki itu tahu nggak apa? Ketika mereka udah ngalah salah, melawan dianggapnya cari masalah, diam juga tidak menyesalkan masalah. Ketika mereka bersuara juga dianggapnya nyari masalah aja, nyari ribut aja. Capek loh jadi laki-laki itu, padahal mereka tuh cuman pengen menyuarakan. Kamu idaman banget sih. Tapi aku nggak tahu sih kalau kau tinggal di kos-kosan, uang udah mulai habis, Indomie pun udah nggak ada, odol pun udah dipencet-pencet sampai ujung, sampo pun udah dikasih air. Kukira sudah sampai Belgia, ternyata masih di Perancis. Kukira denganmu aku akan bahagia, ternyata cuma bikin nangis. Berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Gimana mau ke penghulu kalau sampai sekarang belum ada kepastian? Makan nasi di atas nampan, nasinya habis dimakan tamu. Aku memang tidak begitu tampan, tapi kupastikan aku hanya untukmu. Libur panjang perhatikan halaman lama tak disiram tanamannya mati. Pilihlah aku yang membuatmu nyaman, karena aku untuk anak-anakmu nanti. Kaki kanan injak gas, kaki kiri injak kopling. Aku bekerja keras. Saya setuju satu hal ya, kesetiaan itu diuji bukan ketika kita tidak punya pilihan, tapi kesetiaan itu diuji ketika kita punya pilihan. Karena kan kita bisa memilih kan. Saya kalau kita tetap memilih tentang satu hal atau satu orang, ya berarti kita setia. Jadi orang jangan salah kalau ada yang bilang, oh saya. Kalau gebetan kamu atau pacar kamu mau pergi sama orang yang kamu tahu itu genit atau berpotensi buat deketin mereka, atau bahkan mantan mereka, kasih dia pergi. Jangan pernah larang. Nyari-nyari api dong namanya. Memang betul itu tujuannya. Kalau gebetan pasangan kalian itu orang yang benar, mereka nggak akan selingkuh atau pilih orang lain, atau bahkan bikin janji untuk ketemu. Tapi kalau emang harus, dan pada akhirnya mereka benar milih orang tersebut, ya bagus, relain. Kenyataannya mereka nggak sesayang atau seinvest itu sama kalian. Dan kita jadi tahu itu. Kita nggak bisa ngelarang-ngelarang apa. Kok kamu mundur? Katanya sayang. Aku bukan tipe orang yang akan meninggalkan seseorang hanya karena kekurangan yang dia punya. Tapi ketika bersamanya aku dianggap bercanda, dan ketulusanku sudah dianggap. Kenapa aku mundur diri kamu? Walau aku gak bisa bahagia kamu, karena aku lihat kamu belajar ke harapan kembali kamu. Fokus masa depan, katakannya. Tapi diam-diam kamu dua hal. Nggak selingkuh, apalagi chat kawan sendiri, artinya dia bahagia. Tidak apa-apa, aku dari kayu lapuk, bukannya aku juangkan besi, tapi hangat diharapkan kembali kepadamu. Lihatlah api dibakarkan kayu, itu artinya aku tinggalkan kamu, bukan milikmu, karena aku bisa juangkan kepada diriku. Andaikan Tuhan titipku kepada wanita, aku pesan kepada aku. Harapan kembali kepada wanita, jagalah harapan cintai dirimu. Tidak ada orang cintailah kepada wanita, tapi dia lupa titakannya siapa, Tuhannya siapa. Aku ingat dia bahagia kamu, tapi dia lupa diriku lagi. Kenapa sih kita itu jadi benci anjing? Kalau karena dagingnya haram, daging kita kan juga haram. Iya betul, betul. Ya kan? Iya. Haram dimakan nih daging kita. Kalau soal najis, kencing kita juga najis. Iya. Sebagaimana keringat anjing menurut sebagian ulama itu najis, kencing kita juga najis. Ada yang najis dari diri kita. Tapi kenapa kita gak benci? Nah, kalau dibilang karena liurnya najis kan? Sebagian besar ulama karena liurnya anjing itu najis. Gini bos ya. Liurnya anjing itu najis karena memang sudah kodratnya Allah yang kasih itu sebagai rahmat dari Allah. Tapi masalahnya kata Nabi, ada orang yang liurnya secara lahir bukan kodratnya najis,
tapi secara makna dia bisa jadi najis. Kok lu bisa sih kayaknya hidup tenang banget? Soalnya gue punya satu prinsip. Prinsip apa? Kalau dipilih, jadilah yang terbaik. Kalau memilih, pilihlah yang terbaik. Tapi kalau disia-siain... Nah ini aku sekali. Kamu dijayangi wanita, satu hal. Jangan harap kembali kepada cintai matahari. Tapi matahari bisa sinarkan bulan dan bumi. Andaikan cahaya di matahari sinarkan dua hal. Tapi tinggalkan satu orang. Matahari milikan bumi, tapi bulan bisa setia kepada bumi dan matahari. Andaikan waktu dia juangkan, tapi dia lupa bumi itu bisa juangkan. Apalagi bulan dipatah-patah tulang, tapi dia kuat pada bumi. Ada apapun bahasanya, kita bahagialah wanita walaupun dia tinggalkan, dia nggak suka, jangan harap sukai. Tinggalkan harap, Tuhanmu pesan, jagalah harapan kita kan aku. Biarkan dia kayak iblis godaan orang lain. Biarkan dia bahagia orang lain, tapi Tuhan bisa bahagia kamu. Asal kamu ibadat terus. Astagfirullah. Masya Allah. Kenapa, friend? Capek. Tiap hari kerja pagi-pagi pulang sore. Gaji pas-pasan, emak minta uang, ada yang sekolah, pacar marah-marah. Tapi nggak apa-apa, friend. Kita ini kan laki-laki. Hidup kita tuh kayak perang. Gak ada sejarahnya kita bisa hidup nyaman tanpa ada tekanan. Lu punya masalah, itu tanda bahwa lu masih hidup. Lu mau berjuang, itu tanda bahwa hati lu belum mati. Dulu waktu masih muda tuh kayak jatuh cinta kan banyak deg-degan ya. Tapi gue pikir sekarang cinta yang sehat tuh menurut gue yang sangat tenang lagi. Yang yang bisa membalas perhatian kecil dengan perhatian kecil. Hari pertama cewek setelah putus, ya, satu hari after break up, hari kelima after break up, masih mewek-mewek nih. 1 week after break up, masih terngiang-ngiang. Ya sih, masih bakalan ada kayak ruang yang ganjel gitu. 2 week after break up, pasti kadang ingat-ingat. 3 week after break up, udah bodo amat ini kayaknya. Udah bodo amat, lu mau pergi kemana, lu sama siapa, udah terserah aja ya. Dan gue pernah denger kayak cewek itu mungkin bakalan terpuruk banget setelah dia putus. Setelah 3 mingguan atau 4 mingguan dia bakalan udah kayak bodo amat, nggak bakal. Kadang kita ngerasa kayak saya tuh banyak dosa ya, tapi banyak minta. Ya udahlah, kayaknya saya nggak pantas meminta deh. Bentar, itu nggak sesuai dengan dalil. Kenapa? Karena dalilnya Allah tuh justru senang diminta. Allah tuh bukan manusia yang kalau semuanya minta repot. Aduh bentar ya, ini ngantri deh kayaknya. Enggak, Allah. Laki-laki yang minta maaf ketika dia salah itu laki-laki yang jujur. Laki-laki yang minta maaf padahal belum tentu dia salah, itu laki-laki yang bijak. Dan laki-laki yang minta maaf padahal dia tidak salah. Di kelas kalian ada nggak sih murid yang sok ngatur? Kayak segala hal tuh harus ngikutin apa kata dia. Masalahnya dia bukan siapa-siapa. Ketua kelas bukan, perangkat kelas bukan. Tapi kalau ngatur udah ngelebihin kepala sekolah. Yang kayak gini-gini biasanya emang pick me aja. Kalau cowok pagi udah ngechat tuh, siang udah nanya lu udah makan apa belum, sore dia udah ngabarin aku otw pulang, malam ngucapin good night, itu deketin lo. Dia demen sama lo. Kita mager ngechat-chat orang kayak gitu. Kita aja sama cowok aja sekarang biar nggak ngerti. Aku masih mencintaimu seperti sebelumnya, bukan karena tak bisa move on, tapi karena garansi hatiku tak kenal masa kadaluarsa. Kau bebas pergi, bebas jatuh cinta lagi. Tapi ingat, saat semua rasa palsu itu luntur, aku masih di sini, masih bodoh, masih jadi legenda yang setia mencintai. Cowok yang beneran sayang sama kamu akan mendengarkan pendapat kamu. Jadi kalau kalian lagi berantem nih, terus kamu ngutarain pendapat kamu bilang, aku tuh gak nyaman kalau kamu begini-gini. Kalau dia beneran sayang sama kamu, dia akan dengerin kamu. Dia akan mencoba untuk mencari solusi. Gimana nih biar kamu lebih nyaman. Kamu mau cari yang lebih dari saya? Silakan. Mau cari yang bisa bikin kamu nyaman? Silakan. Di dunia ini banyak yang lebih dari saya. Jika kamu bertanya, kenapa saya tidak mencari yang lebih dari kamu? Jawaban saya sederhana. Karena yang terbaik itu dibentuk, bukan dicari. Karena yang mahal itu dia. Kalau aku kasih saran kayak gini, kira-kira terima nggak? Jangan taruh energi kamu untuk dendam sama siapapun. Walau dia bukan milikmu, jangan carikan energi gelapi. Gelapi itu artinya gelak, karena gila wanita.
Kata-katanya indah, tapi dia lupakan dia masa lalu. Apalagi dia pernah proses masa lalu. Janganlah kayak matahari, tapi dia busuk kan kayak iblis.